Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nabila Ardiningrum dari unit YO 045. Di sini saya akan mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian untuk bagaimana mengelola limbah organik rumah tangga menjadi pupuk organik cair, kompos, dan juga pakan ternak alternatif. Di sini nanti kita akan menggunakan metode ember tumpuk. Wah, apa sih ember tumpuk? Pada penasaran kan? Mari kita simak langkah-langkahnya. Tanpa kita sadari, pada aktivitas kita sehari-hari tentu akan menghasilkan berbagai macam bentuk limbah, salah satunya pada kegiatan memasak. Tentu akan dihasilkan limbah organik. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk mengenal suatu inovasi terbaru, yaitu metode ember tumpuk yang sebelumnya telah dipopulerkan oleh dosen Fakultas Pertanian, yaitu Bapak Nasih Widya Yuwono. Nah, di sini nanti cara kerja dari metode ember tumpuk akan dihasilkan berupa pupuk organik cair, kompos, dan juga semacam pakan ternak alternatif, yakni maggot dari lalat HI. Jadi dalam mengelola limbah rumah tangga ini, nanti kita membutuhkan dua bahan, yakni 2 buah ember bekas. Jadi ini nanti akan kita gunakan, yang satu sebagai ember bagian dasar atau bawah, dan satunya lagi sebagai ember bagian atas. Nanti selanjutnya akan kita lakukan pengolahan dari ember ini sendiri. Mari kita simak langkah berikutnya. Ember bagian atas tempat cairan POC akan terlindih, kemudian dilubangi dengan rata menggunakan bor. Ya, jadi ini adalah ember bagian atas, ember tumpuk tadi yang bagian bawahnya telah kita lubangi dengan menggunakan bor, di mana fungsi dari lubang ini adalah agar cairan air lindi dari buah-buahan busuk yang telah kita simpan selama 2 bulan nanti akan mengalir jatuh ke bawah ember bagian bawahnya. Tahap berikutnya adalah kita lubangi ember bagian atas, yakni tepat pada bagian samping mulutnya. Ini berfungsi untuk lalat HI untuk dapat bertelur. Pada bagian bawah dari ember, ini tutup bagian atasnya kita beri pola untuk siap dilubangi. Ini berfungsi untuk menyangga ember di atasnya. Ini adalah bagian tutup ember dari ember bagian bawah yang telah dilubangi. Ini adalah ember yang telah siap untuk ditumpuk. Jadi setelah dilubangi, kemudian kita tumpuk dengan ember bagian atas yang bawahnya juga telah dilubangi kecil-kecil. Sehingga prinsipnya air lindi akan mengalir atau menetes jatuh ke bawah ember di bawahnya. Kemudian pada bagian ember bagian bawah kita beri keran air tepat di 5 cm dari dasar ember. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah pengelolaan limbah rumah tangga dengan menggunakan metode ember tumpuk. Jadi telah kita ketahui tadi langkah-langkah dalam membuat piranti ini. Jadi ini adalah ember bagian bawah yang telah kita pasang keran. Kemudian sekarang kita tutup. Oke. Kita tumpuk dengan ember atas seperti ini. Ya. Jadi ini nanti bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudara bisa langsung memasukkan sampah dari limbah rumah tangga tersebut melalui ember atas. Oke, jadi ini adalah ember yang telah kita susun atau dengan menggunakan metode ember tumpuk itu tadi. Nah, di sini bapak-bapak atau ibu-ibu dan teman-teman sekalian bisa memanfaatkannya. Bagaimana metodenya? Di sini ada sampah organik rumah tangga atau sampah kegiatan kita sehari-hari seperti kulit buah, sayuran, dan buah-buahan. Di sini dengan caranya kita memasukkan limbah organik ini ke bagian ember atas.
Selain sampah sayur-sayuran, dapat juga ditambahkan berupa buah-buahan busuk. Hal ini bagus, yang pertama untuk mengundang kedatangan lalat HI atau lalat Hermesia illucens yang akan bertelur dan menghasilkan maggot, kemudian menambah jumlah dari lindi itu sendiri atau cairan yang akan kita panen sebagai POC. Lalat BSF atau Hermesia illucens ini tidak sama dengan lalat biasa yang kita kenal. Ukurannya bahkan menyerupai tawon atau penyengat. Tapi lalat ini tidak berbahaya terhadap keselamatan manusia, justru sangat bermanfaat. Larva BSF ini memiliki kemampuan mengkonsumsi bahan organik sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dan mendekomposisi kotoran kandang beberapa jenis ruminansia dan juga unggas. Selain itu, larva ini kaya akan protein sehingga layak dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ternak maupun hewan ikan. Oke, jadi setelah kurang lebih 2 minggu atau lebih dari 2 minggu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman mulai bisa memanen lindi. Apa itu lindi? Lindi adalah air yang turun merembes dari ember bagian atas hasil dari pembusukan sampah organik itu sendiri. Di sini kita bisa memanennya sebagai POC atau pupuk organik cair. Air lindi yang diperoleh dari hasil pembusukan buah ini kemudian dapat kita manfaatkan sebagai POC dengan cara memanennya melalui ember bagian bawah. Di sini nanti kita memanfaatkan terik matahari untuk mengolah lindi menjadi POC atau pupuk organik cair. Pematangan lindi yang paling sederhana yakni dengan metode dijemur di terik matahari. Dengan cara memilih wadah yang bening, kemudian tutup dilonggarkan dan jangan diisi penuh. Adapun indikator yang diharapkan pada POC ini nantinya akan memiliki warna hitam atau coklat dan memiliki aroma yang lembut. Hasil berikutnya adalah kompos yang berupa padatan dari sampah organik, sisa-sisa hasil pembusukan dari sampah buah maupun sayur-sayuran. Ini sebetulnya dapat difermentasi dengan cara menambahkan berbagai macam komponen seperti misalkan tanah, arang sekam maupun arang mentah. Nah, ini kemudian jika difermentasi dapat menjadi kompos dan siap digunakan. Penggunaan inovasi dari metode ember tumpuk ini tadi dapat kita manfaatkan outputnya, terutama POC yang dapat kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti menanam sayuran. Di sini kita dapat menambahkan nutrisi pada tanaman dengan menggunakan POC yang ada.